Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Sidang pra-peradilan Hasto Kristianto rupanya terus berlanjut dengan ketidakpuasan dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto yang merasa hakim dan juga penyidik KPK ini berbuat tidak adil. Bahkan teman-teman, tim kuasa hukum Hasto Kristianto sampai mendesak beberapa penyidik-penyidik KPK yang menangani kasus Hasto diadili, dihukum dengan berat, dituduh melakukan kriminalisasi dan juga intimidasi. Tentu hal ini tidak bisa diterima oleh KPK karena KPK bekerja dengan SOP yang jelas, tidak bisa semena-mena, harus ada surat tugas. Karena itu teman-teman, hari ini KPK menjawab berbagai tuduhan-tuduhan dari PDIP terkait proses penyelidikan Hasto Kristianto yang dinilai oleh PDIP sebagai tindakan kriminalisasi dan juga ilegal. Informasi ini kita dapat dari Kompas di video yang berjudul Respon KPK terkait desakan permintaan kubu Hasto hadirkan penyidik Rosa di sidang pra-peradilan. Dalam press release singkatnya di sini teman-teman, tim Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto menanggapi permintaan tim kuasa hukum Hasto Kristianto yang meminta majelis hakim menghadirkan penyidik KPK Rosa Purbobekti dalam sidang pra-peradilan terkait kasus Harun Masiku. Masih kami mempertimbangkan untuk apa kami akan menghadirkan saksi atau tidak, ujar tim Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025. Karena ini kan dari hasil-hasil yang sudah kami sampaikan, ini sudah sesuai dengan prosedur. Lanjutnya, sebelumnya kuasa hukum Hasto Roni Talapesi mendesak majelis hakim menghadirkan penyidik Rosa karena diduga melakukan intimidasi dan kriminalisasi terhadap ex anggota Bawaslu Agustinus Tio Fridelia saat pemeriksaan dalam sidang pra-peradilan pada Jumat tanggal 7 Februari 2025 yang lalu. Teman-teman, di sini PDIP merasa penyidik KPK ini yang bernama Pak Rosa ini melakukan kriminalisasi, melakukan intimidasi untuk memperberat hukuman yang akan diterima oleh Hasto Kristianto. Dan saya rasa ini sudah sewajarnya kalau misalnya ada seorang penyidik yang mengorek-ngorek dosa seorang yang diduga, mohon maaf, berkorupsi atau melakukan suap. Ya itu sudah sangat wajar dan memang harus dilakukan oleh semua penyidik-penyidik. Kan nggak lucu kalau misalnya ada seorang penyidik terus datang tiba-tiba ya ramah, Pak, Bapak korupsi atau tidak? Ya kalau misalnya korupsi mohon akui, kalau tidak ya nggak apa-apa. Kan nggak bisa kayak gitu. Seorang penyidik itu harus tegas, matanya harus jeli, telinganya tuh harus terus dipasang 24 jam untuk mengorek berbagai ya rahasia-rahasia atau dosa-dosa yang dilakukan oleh para terduga korupsi ini. Jadi saya rasa ini Pak Rosa tidak melakukan kesalahan apapun ya kalau misalnya melakukan saat diinterogasi ya ini dengan sangat tegas untuk mengorek informasi, yaitu namanya interogasi kan. Itu di pemeriksaan ya kayak gitu. Nggak akan mungkin pemeriksaan itu kayak orang ngobrol satu sama lain, nggak akan kayak gitu. Nah yang jelas teman-teman di sini berbagai desak-desakan PDIP yang sampai teman-teman kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu ini Ibu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mendesak KPK untuk dibubarkan karena dicap gagal dalam menangani kasus korupsi. Tapi ketika ini pejabat petinggi PDIP yang diperiksa, lah kok ini KPK juga yang salah. Gimana sih ini? Nah biar lebih lengkap kita mending dengar dulu saja ini pernyataan atau respon dari Biro Hukum KPK Bapak Iskandar Marwanto terkait berbagai desakan-desakan PDIP untuk menghadirkan para penyidik KPK hingga desakan-desakan PDIP untuk membubarkan KPK. Yuk teman-teman simak video selengkapnya. Hasto ini ingin Rosa ini datang pada kesaksian besok ini seperti apa Pak? Secara materi masih kami pertimbangkan untuk apakah kami akan menghadirkan saksi atau tidak, karena ini kan kalau dari hasil-hasil yang sudah kami sampaikan itu memang sudah sesuai dengan prosedur, dan untuk hal-hal yang mungkin didalilkan oleh pemohon itu ya nanti diuji bersama, tapi intinya masih kita pertimbangkan apakah hadir atau tidak saksi-saksi. Kami mau konfirmasi lagi Pak, berarti besok ada beberapa ahli tersebut siapa saja Pak?
Kalau ahli memang sudah kami persiapkan ada, karena untuk seimbangan kemarin pemohon mengajukan ahli, kami juga akan mengajukan ahli 4 orang insya Allah. Ahli apa Pak? Ahli Khususnya untuk ahli-ahli dari pidana, karena ini menyangkut terkait dengan penetapan tersangka dan lain-lain. Ahli yang akan dihadirkan tersebut itu artinya untuk mengkantor keterangan bahwa tidak boleh menggunakan sprindik lama begitu Pak? Ya, untuk mengkantor bahwa apa yang kami lakukan itu masih dalam koridor hukum acara pidana yang berlaku dan itu sah dan apa istilahnya dapat dijadikan sebagai landasan kami bahwa tindakan kami ketika melakukan upaya paksa dan sebagainya dalam konteks ini adalah sah. Termasuk kemarin ketika didalilkan termasuk penggunaan bukti-bukti dan sebagainya kan. Kemudian apakah penggedaan badan dan sebagainya itu bisa tersangka tidak, itu nanti kita uji di sini. Pak, berarti KPK belum menyiapkan saksi dong Pak? Kalau menyiapkan sudah, cuma masalah kepastian akan kami ajukan atau tidak, itu masih kita pertimbangkan. Kalau menyiapkan sudah. Kenapa masih dipertimbangkan? Gimana Bang? Kenapa masih dipertimbangkan? Ya banyak hal yang perlu kita, terutama terkait dengan pembuktian para peradilan ini. Ya. Pak, tadi soal barang bukti tadi sudah disebutkan 11 itu saya kira apa saja? Jadi kayaknya ada foto-foto juga, itu foto apa? Foto-foto itu foto-foto pada saat Kusnadi memasuki gedung KPK pada saat mendampingi Pak Hasto. Itu kan ada fakta di situ bahwa Kusnadi ada menyerahkan sesuatu kepada itu sebenarnya potongan kepada Pak Hasto, menyerahkan sesuatu kepada Kusnadi. Jadi di situ ada serah terima. Dan kemarin kan dibantah tidak menerima sesuatu apapun gitu. Jadi salah satunya kita ada rekaman yang tentunya nanti bisa. Dan itu akan dihadirkan besok. Rekaman suara atau CCTV Pak? Ya kalau ada kesempatan kita hadirkan, tapi kalau memang tidak cukup dalam bentuk device-nya, yaitu nanti kita sampaikan kepada majelis. Pak, itu kan bukti tambahan elektronik, nah ini handphone yang kita bakal jadi diluang apa? Iya, itu termasuk isu yang akan kita ajukan barang bukti apa yang sudah kita sita dan kita olah, kita peroleh dari situ yang kemudian kita uji lab forensik oleh KPK untuk kemudian digunakan untuk menjadi bukti bahwa itu ada perbuatan dari para Pak Hasto dan yang lain-lain tentunya kan penyertaan. Pak, berarti kalau ada surat keterangan dari Dewas KPK berarti artinya Dewas KPK mengiyakan atau membenarkan proses ini yang tidak ada cacat formilnya gitu Pak? Secara materi, secara formal, substansi yang diberikan ketika memberikan tanggapan atas laporan dari para pelapor, masuk kemarin kan kuasa Pak Kusnadi yang memberikan laporan, itu memang menyatakan demikian substansinya. Tapi masalah itu, ya itu intinya seperti itu. Dewas sudah menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti adanya pelanggaran sehingga tidak dilanjutkan ke sidang. Artinya tidak ada bukti pelanggarannya. Pak, penegasan kita berarti besok si barang bukti elektronik itu tidak hanya sekedar ditampilkan, tapi isi dari BB itu ditampilkan juga di sidangan untuk mengungkap perbuatan dari termohon ini, seperti chat atau panggilan telepon seperti itu. Itu sebenarnya kan pokok materi ya, jadi tidak dalam ranah pembuktian pra peradilan ini. Cuma untuk fakta-fakta yang kayak misalkan kemarin didalilkan ada nggak sih yang diserahkan ke Pak Hasto pada saat penggeledahan gitu kan memang formil terkait dengan apakah yang kami lakukan itu sah atau tidak, jadi perlu kami sampaikan itu. Tapi apakah nanti dimungkinkan kami sajikan di persidangan, itu juga menunggu keputusan yang mulia majelis, keputusan yang mulia hakim, karena hakimnya kan. Saya kira demikian ya, cukup ya. Di hukum KPK atau apa ada jabatan? Kalau dari tim Biro Hukum KPK, saya mewakili saya sebagai PLT Kepala Biro Hukum, mewakili tim Biro Hukum KPK. Namanya siapa Pak? Iskandar Malam. Demikian ya. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan
jawaban dari Bapak Iskandar Marwanto, ini tim Biro Hukum KPK yang menjawab desakan-desakan dari PDIP mulai dari untuk menghadirkan para penyidik-penyidik KPK yang terkait kasus Hasto Kristianto hingga desakan-desakan KPK hingga desakan PDIP yang lain, teman-teman. Di sini dengan sangat lugas, dengan sangat santai, Pak Iskandar menjawab hal itu, di mana kalau misalnya diperlukan oleh hakim, ya kami siap-siap saja untuk menghadirkan para penyidik-penyidik KPK yang memang diminta oleh tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Jadi semua hal itu bisa diatur, teman-teman. Kalau misalnya ini Hasto pengennya A, kami akan tampilkan A, pengen B, kita berani tampilkan B. Yang jelas kalau misalnya sudah kalah telak, ya bagaimanapun tim kuasa hukum Hasto akan berkelit, akan mencari celah agar Hasto Kristianto bisa memenangkan sidang pra-peradilan. Tapi ya susah, teman-teman, kayaknya sudah sangat susah, apalagi saat KPK kemarin membongkar ini rekaman suara perintah dari Hasto Kristianto untuk merendam HP milik Harun Masiku sebelum Harun Masiku ini kabur. Jadi itu sudah sangat jelas dan bahkan sudah di-play juga di persidangan. Ini tim kuasa hukum Hasto saat itu wajahnya benar-benar terkejut karena KPK ternyata telah melakukan penyadapan ini pada tahun 2022 kalau nggak salah. Ya, teman-teman, mungkin itu informasi kita hari ini. Kita bakal terus kawal ini sidang kasus pra-peradilan Hasto Kristianto. Jangan sampai para koruptor masih bisa hidup bebas, hidup nyaman, sedangkan rakyat Indonesia masih terus menderita. Kita bakal terus kawal, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.